Ya, beragam kebijakan bagi wisatawan mancanegara diterapkan pemerintah Indonesia untuk membangkitkan kembali geliat sektor pariwisata. Mulai dari travel bubble hingga karantina hotel di sejumlah pulau yang ada di Indonesia. Bahkan jelang perhelatan KTT G20 dan MotoGP, Indonesia juga akan menerapkan travel bubble. Nah, seperti apa konsepnya? Berikut ulasannya untuk Anda. Setelah hampir 2 tahun, Bandara Internasional Ngurah Rai kembali kedatangan penerbangan internasional. Pada 4 Februari, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Garuda Indonesia mendatangkan 12 orang agen pariwisata dari Jepang untuk menjajal karantina hotel. Ini adalah skema baru yang diuji coba oleh Kemenparekraf bersama dengan 5 hotel premium di Pulau Dewata. Dengan konsep warm up vacation atau pemanasan sebelum berwisata. Jadi mereka yang datang bersama bisa bertemu dengan mereka sesama gitu ya, bisa melakukan aktivitas tidak hanya di kamar tetapi di luar kamar, sehingga tidak semua hotel saat ini siap dengan program itu. Sekarang baru 5 hotel yang sudah siap, karyawan mereka tuh tidak pulang ke rumah. Jadi memang ada kamar yang didedikasikan untuk mereka yang bertugas melayani, dan di situ juga ada satgas. Lalu di hotel-hotel di pantai semua juga ada batasan-batasan. Indonesia telah menetapkan 3 daerah yang dibuka untuk wisata travel bubble: Batam, Bintan, dan Bali. Namun saat ini skema warm up vacation baru dapat dinikmati di Bali saja. Kemenparekraf juga telah membuka skema travel bubble dengan Singapura, sehingga wisatawan dari negeri singa dapat langsung terbang ke 3 pulau tersebut dan berwisata tanpa harus melalui karantina. Namun, sampai sekarang belum ada lagi. Baru akan ada lagi penerbangan tanggal 16 Februari yang akan datang. Penerbangan dari Singapura. Sudah ada rencana penerbangan dengan penumpang yang lebih dari 70 orang. Tapi kepastiannya keberangkatannya itu akan melihat perkembangan Omikron ini. Bali tengah mengalami peningkatan kasus positif COVID-19. Pada 8 Februari saja, lebih dari 2.400 orang dilaporkan positif. Pembelajaran tatap muka pun dihentikan. Wajar saja jika banyak orang yang mempertanyakan, apakah travel bubble memungkinkan untuk dilakukan. Bagaimanapun tahun ketiga ini kita sudah mulai harus melakukan penyeimbangan ya. Sudah nggak bisa lagi hanya fokus ke kesehatan karena tuntutannya sudah lain. Dan juga modalnya juga sudah ada ya, modal imunitasnya. Meskipun itu belum maksimal karena bicara maksimal di sini tentu harus 3 dosis. Menurut data dari pemerintah, tingkat vaksinasi di Bali mencapai 102%. Namun untuk vaksinasi ketiga baru sekitar 8% saja. Sehingga sejumlah epidemiolog menyarankan agar pemerintah memastikan setiap orang yang sudah mendapatkan vaksinasi kedua lebih dari 7 bulan yang lalu untuk segera di-booster sebelum menerapkan travel bubble. Selain itu, harusnya policy yang kita buat itu harusnya konsisten gitu, jangan revisi lagi. Nah, jadi kita bingung lagi, nambah lagi, nanti tolonglah bikin regulasi yang standar, kemudian one policy, ya, jadi one door policy, kemudian pengawasannya itu yang tadi menjadi andalan bagi kita. Karena walaupun kita akan membuka ekonomi untuk turisme pariwisata, tapi kita jangan lupa bahwa keselamatan rakyat kita dan keselamatan turis juga harus kita jaga. Rencananya pemerintah juga akan menerapkan sistem travel bubble saat perhelatan KTT G20 di Bali dan MotoGP di Mandalika. Artinya jika memenuhi syarat, para pengunjung akan dibebaskan dari masa karantina dan langsung dapat berwisata. Adapun demikian, wisatawan tidak boleh berkunjung ke kawasan di luar travel bubble yang mereka pilih. Mumtazah Chaterningrat, Windri Hawadis, Jakarta.